Memberikan hadiah. Bab 775. Miguel menepuk punggung Orilla dan berkata dengan lembut, "Pada tahun-tahun ini, Abang Hansel melakukan banyak hal hanya untuk memikirkan Rilaku." Kata-katanya itu tidak bohong sama sekali. Setiap kali dia ingin menyerah dan tidak tahan lagi, hanya memikirkan wajah lembutnya, pikirannya, suara lembutnya memanggil, "Abang Hansel." Berpikir bahwa dia akan datang kepadanya ketika dia dewasa, dan dia akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Dia tidak pernah tahu bahwa seorang gadis kecil bisa memberinya banyak energi. Itu adalah aliran kekuatan tanpa akhir yang tidak pernah bisa digunakan. Aku juga. Yang paling aku lakukan selama bertahun-tahun adalah merindukanmu, Abang Hansel. Tapi aku masih terlalu muda untuk mengingat seperti apa wajah Abang Hansel. Aku hanya ingat bahwa Abang Hansel sangat baik padaku, dan aku bisa pergi ke dia ketika aku tumbuh dewasa. Mungkin sampai sekarang perasaan Orilla untuk Abang Hansel berasal dari kegigihan masa kecilnya. Apakah dia mencintainya atau tidak? Dia khawatir hatinya tidak jelas. Dia tahu bahwa Abang Hansel baik padanya, akan selalu melindunginya, akan selalu menjaganya. Jadi dia akan percaya dan bergantung padanya tanpa syarat. Ternyata ketika aku memikirkan Rila, dia juga memikirkanku. Dikatakan bahwa waktu adalah obat terbaik untuk amnesia, tetapi tidak. Dalam waktu yang lama, mereka tidak hanya tidak saling melupakan, tetapi mereka juga saling mengukir di kedalaman ingatan dan mengingatnya. Tentu saja, bagaimana aku bisa membiarkan Abang Hansel menganggapku begitu kesepian? Orilla tiba-tiba memikirkan sesuatu dan keluar dari lengan Miguel. "Abang Hansel, tunggu aku. Aku akan memberimu hadiah." "Hadiah apa?" Miguel bertanya. "Kamu akan lihat nanti." Orilla pun berlari ke kamar, mengeluarkan kotak yang dikemas dengan indah, membukanya dengan rapi dan mengangkatnya ke depan mata Miguel. "Deng deng, Abang Hansel, lihatlah, aku melukis kamu." "Apakah ini aku?" Miguel mengambil foto dan melihatnya. "Ternyata aku seperti ini dalam benak Rila." Ini adalah kartun yang dilukis Orilla untuk Abang Hansel sebelum dia berangkat ke country untuk mencari Abang Hansel. Karena dia tidak tahu seperti apa wajah Abang Hansel, dia menggunakan metode yang sangat berlebihan untuk menggambar Abang Hansel dengan kepala besar, wajah besar, mata besar, mulut besar. Pokoknya itu terlihat seperti boneka raksasa. "Abang Hansel, apa menurutmu kamu lucu dalam karakter kartun ini?" Ini adalah karakter kartun favoritnya. Jadi Abang Hansel akan dilukis seperti ini. "Ya, ini lucu." Rilanya yang melukis untuknya secara pribadi. Bagaimana mungkin itu tidak indah? Itu harus menjadi kartun terbaik di dunia. "Abang Hansel, apakah kamu menyukainya?" Dia ingin Abang Hansel puas dengan semua yang dia lakukan. Dan tentu saja, dia ingin Abang Hansel menyukai hadiah yang dia berikan padanya. "Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya?" Orilla memberikannya kepadanya. Dia punya alasan apa untuk tidak menyukainya? Dia baru saja berpikir untuk membuat bingkai foto khusus
dan meletakkan kartun itu di mejanya di kantornya nanti, yang akan dia lihat setiap hari. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya Rila dengan serius memberinya hadiah. Dia harus menghargainya dengan baik. Abang Hansel, lain kali aku akan menggambar kartun yang lebih realistis untukmu. Ketika Abang Hansel mau memperlihatkan wajah aslinya, dia akan melukis gambar Abang Hansel seperti halnya Abang Hansel yang asli. Baiklah, Miguel memandangi kartun itu dan mengangguk, menambahkan, andai saja ada satu orang lagi di kartun ini. Orila mendekatinya dan bertanya, siapa yang Abang Hansel inginkan lebih? Apakah dia ingin menambahkan karakter Nona Sentul di sampingnya? Gadis bodoh, bagaimana menurutmu? Siapa lagi yang bisa berada di sampingnya? Abang Hansel, tunggu sebentar. Orila berlari ke ruang kerja lagi dan segera berlari menghampirinya. Sekali lagi menunjukkan kartun di depan Miguel. Abang Hansel, apakah begini? Ini adalah kartun dengan latar belakang pantai dan laut. Ada dua orang di lukisan itu, satu besar dan kecil. Orang yang lebih tua hanya terlihat punggungnya, tinggi dan kurus. Seharusnya dia seorang laki-laki remaja. Di bahu anak laki-laki yang lebih tua, duduk seorang gadis kecil yang lembut. Dia terlihat seperti berusia 3 atau 4 tahun. Gadis kecil itu dengan dua tangan kecil putih menempel di kepala anak laki-laki besar itu, mengikuti anak laki-laki besar itu dan memandang ke kejauhan dari laut. Apakah ini Rila dan Abang Hansel? Gambar ini Orila mungkin tidak memiliki kesan, tetapi Miguel ingat. Ketika orang tua Orila mengadakan pernikahan di Laut Egen, dia pergi menemuinya. Sebelum dia pergi, dia tidak rela meninggalkan Orila. Dia pun membawanya ke pantai untuk bermain sebentar. Situasi pada waktu itu mirip dengan gambar kartun ini. Dia mungkin tidak ingat apa yang terjadi, tetapi dia memiliki ingatan yang mendalam tentang waktu, sehingga dia dapat menggambar kartun seperti itu. Ada dia dan ada juga dirinya. Ada kartun untuk mereka berdua. Tentu saja Abang Hansel dan aku. Mengatakan itu, suara Orila menjadi lebih kecil. Abang Hansel, karena Rila tidak dapat mengingat seperti apa kamu, jadi kamu tidak menunjukkan wajahmu. Kamu tidak menyalahkan Rila, kan? Gadis bodoh, bagaimana Abang Hansel bisa menyalahkanmu? Dia tidak tahu seberapa baik dia melukis suasana hatinya. Tetapi gadis kecil itu tidak mengerti. Bisakah kamu memberikannya kepadaku semuanya? Tanya Miguel. Ya, tentu saja. Orila hanya ingin memberi Abang Hansel, dan Abang Hansel akan menyukainya. Aku punya banyak hari ini. Miguel mengumpulkan 2 lukisan kartun. Abang Hansel, waktu hampir habis dan sudah terlambat. Dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk Abang Hansel untuk tinggal sedikit lebih lama. Tetapi Orila enggan untuk membiarkannya pergi. Memikirkan kepergiannya, dia mungkin harus menunggu beberapa hari lagi untuk bertemu. Hidung Orila masam dan air mata mengalir di matanya. Abang Hansel tidak pergi malam ini ke sini untuk menemani Rilaku, oke? Apa yang Orila pikirkan lalu langsung menunjukkan bagaimana Miguel tidak bisa mengerti.
Benarkah itu? Orila langsung tertawa dan dengan bersemangat berbalik. Baiklah, aku pergi untuk membersihkan kamar. Kamu tidak usah menyiapkan kamar. Miguel akan tidur di sofa malam ini, jadi tidak perlu merepotkannya. Abang Hansel, Orila menyeka bibirnya dan dengan gugup melingkari jari-jari kedua tangannya. Aku belum siap. Apa yang kamu pikirkan, gadis bodoh? Miguel menggosok kepalanya dengan cara yang lucu. Abang Hansel kamu adalah manusia, bukan binatang. Bukan binatang? Orila mulai berpikir. Dia sering mendengar orang-orang berkata seperti itu, mengatakan bahwa rata-rata pria akan menjadi binatang buas di malam hari, yang sangat ganas. Gadis bodoh, cepat mandi sana. Abang Hansel akan menunggumu. Tunggu sampai dia selesai menangani urusannya sendiri. Dia akan membuka kedoknya. Pada saat itu, dia memenuhi syarat untuk benar-benar membuatnya tidak bersalah. Kalau begitu, aku akan pergi mandi. Berpikir bahwa dia terlalu banyak berpikir, Orila merasa malu dan wajahnya memerah. Dengan cepat masuk ke dalam kamar mandi untuk menyembunyikan dirinya. Tidak berani melihat abang Hanselnya. Melihatnya dengan gugup ke kamar mandi, Miguel memikirkan ketegangan yang dia miliki ketika dia salah paham terhadapnya. Biasanya dia selalu mengatakan bahwa dia itu adalah abang Hanselnya. Dia ingin bersamanya selamanya. Hanya pada saat yang genting, perasaannya terhadapnya mungkin hanya ketergantungan daripada cinta. Itu adalah ketergantungan, bukan cinta. Pemikiran ini juga telah membangkitkan perasaan amarah yang tak dapat dijelaskan di hati Miguel.